Hmm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Abdul Aziz Ana, kembali lagi dengan channel Liar Tapi Sopan. Sekarang kita ketemu dengan Bapak Jajang Di yang atuh jangan di jero, jangan di pabrik yo. Ntar kita keliling Oh iya, sambil boleh, ya. Dengan Pak Jajang yang punya pabrik kopi di Garut. Nama kopinya itu adalah kopi Arabica. Japa Preanger Arabica. Arabica keren. Yeah. Ini salah satu contoh kopi yang sudah jadi. Ini sangat harum, keren, Arabica. Saya udah nyoba tadi minum, wah langsung segar. Ini langsung ke dengan Bapak. Mau nanya-nanya dengan Bapak nih. Boleh, boleh Mas. Pak, kalau kopi sekarang itu Pak yang masih mentahnya itu berapa harganya Pak? Kebetulan baru tahun kali inilah petani kopi itu merasa dimanja, diangkat. Masalahnya di harga gitu. Ya. Sampai harga itu kita belanja di lapangan itu cerinya aja udah 12.000 sampai 13.000. Itu di ceri. Yang mentahnya itu ya, yang Pak? mentah, baru petik itu Baru dari petik, petani. ya, dari petani. Terus diambil kan sama pengolah ceri. Mereka beli dari petani dengan harga 12 sampai 13. Terus mereka jual gabah ke pengepul berasan. Oh. Ya, istilahnya gabah lah, udah dikupas Pak, itu. Nah, gabah basah siap puler buat semi wash itu rata-rata antara 32 sampai 33 sekarang. Oh. Harganya. Kalau udah disangrai itu Pak, tapi masih bentuk kopi gitu, belum diolah. Ya, kita berbicaranya masalah reguler lah, bukan yang specialty gitu. Kalau specialty itu sampai ada berapa lah, kurang lebih 300 ke sana. Tapi kita lah masih itu dengan harga petani, harga silaturahmi itu bisa paling 150-200. Iya. Kalau udah jadi Pak, bentuk udah ini jadi kayak desain ini udah nyoba. Ya tergantung selera. Kalau seleranya masuk ya mungkin itu masalah uang kan nggak jadi urusan. Tapi standar rata-rata lah antara 200-300. 1 kilo Pak. 1 kilo. Kita di tingkat petani. Tingkat petani ya Pak. Gitu. Ini Pak, kalau udah di sini itu Pak, sekilo misalkan 300 atau 200 di sini Pak. Udah jadi kayak gini. Kalau udah ke kota Pak, jangan ditanya. Ke kota jangan ditanya, itu sekitar 10 juta. Makanya orang kota yang kaya, kita yang tetap capek ini. Beneran. Saya aja kalau di sana nongkrong dengan temen itu, kopi segini itu kadang kopinya udah diseduh itu, segini satu botol kecil itu. Kadang 80 Pak, minumnya gitu, udah diseduh. Bener, tapi kita nggak merasa dibohongin Iya. Karena kopinya cuma satu tegukan. Iya. Yang paling mahalnya itu penampilan. Penampilan rasa. Ya penampilan, terus rasa. Yang kedua kan penyajian juga. Cara penyajian, cara pengolahan. Orang yang menyajikan aja. Ada teknik-tekniknya juga. Nah, penikmat kopi itu meskipun berapapun akan dibeli. Karena iya. Minumnya itu ada teknik juga. Nah, benar lah. Itulah yang jadi harga mahal itu mungkin udah di tingkat kafe itu ya kayak gitulah ceritanya. Karena beda lagi antara di sini dengan di kota, karena cara penyajiannya di kota itu udah beda lagi Pak. Kan ada istilah lah satu, kalau kita minum kopi itu ada peminum dan penikmat. Kalau peminum walaupun dikasih kopi 1 juta per kilo nggak terasa, cuma diminum. Tapi penikmat beda. Betul Pak, betul. Nah, kembali lagi kayak kemasan kayak gini Pak, karena kalau di kampung ya maaf bukannya saya juga orang kampung juga, bukan merendahkan kampung, maaf ya Pak. Nah, karena kembali dengan realita gitu Pak, dikemas kayak gini karena kemasan Pak, gitu kan. Makanya casing, penampilan yang mahalnya itu gitu. Tapi kalau udah ke kota nggak bakal dikemas kayak gini Pak. Ada bacanya Arabica, Garut dan macam-macam gitu kan. Itu brand mereka kan punya masing-masing. Betul. Kita cuma sebagai petani penyuplai bahan baku. Ya kita berbagi rezeki, mungkin itu udah jalan Tuhan. Udah jalan Allah. Betul. Harus berbagi. Kita juga nggak serakah lah. Betul. Kita sampai ini buat di kota misalkan pengolahan sama penyajian. Kita cuma pengadaan bahan baku itu udah alhamdulillah.
Bijak banget. Ini petani yang sangat bijak, keren. Amin. Motivasinya mudah-mudahan kedepannya Bapak semakin lancar. Amin. Amin. Ini berarti petani yang tahu agama. Amin. Insya Allah yang tahu agama. Jadi nggak rakus kata Bapak. Kan kita juga petani punya slogan. Gimana Pak slogannya? Punya lah ini, meniti karir menuju sukses, menjadi petani kopi yang mandiri, tapi jangan banyak istri gitu. Keren. Pak, sekarang Pak ini udah ngobrol nih banyak tentang kopi. Gimana Pak kita jalan-jalan? Boleh mau lihat kan? Boleh. Oke. Sambil jalan deh, sambil ini deh. Ya. Nah, seperti ini kopi labu istilahnya. Labu itu dari udah masuk dalam 2 proses masuk mesin. Yang pertama tadi pengupasan ceri. Nah ini jadi labu. Labu itu mau menuju ke green bean. Tahap akhir di penjemuran gitu. Iya. Ini. Cap, keren. Ini kopi Garut asli, nggak dimodifikasi. Nah ini jemuran. Ini jemurannya ini. Ini pabriknya. Nah, itu pengolahan. OPH kopi Arabica Java ya. Pranger. Kabupaten Garut. Ini kalau itu bentuk kepedulian dari pemerintah provinsi waktu itu Pak Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat. Kita masuk ke pengolahan pertama dulu. Pengolahan pertama. Kita pengenalan pengolahan pertama kopi di Garut. Sip. Kebetulan ini yang punya ini. Kebetulan yang punya. Jarang-jarang saya, subhanallah. Dari dulu pengen video tapi gak jadi-jadi. Ya. Nah ini dari pohon dulu ya kebetulan. Ya. Nah ini pohon kopi kayak gini. Hmm. Ini pohon Arabica asli Garut. Nah, pohon dan buahnya ini. Nah nanti dipetiknya yang merah-merah semua. Jadi cuman dipipil yang merah, dipanen. Yang hijau enggak. Ya siap. Oke deh. Nah, setelah dipanen, ini masuk ke tahap pengolahan ceri. Ya. Pulper lah. Kita kupas pulpernya mesin. Mesin pulpernya. Ini pengolahan pertama. Pengolahan ceri, Pengupas ceri. Dinamain apa Pak? Pulper. Pengupas ceri. Nah ini gabah basah dari ceri yang udah dikupas. Kita fermentasi. Ini bak fermentasi selama 24 jam atau 12 jam lah minimal. Berapa hari Pak? 1 malam rata-rata gitu. Oh. Ini bak fermentasi. Ya Pak. Nah kalau setelah fermentasi nanti dicuci pakai air basit, langsung dijemur. Dijemur. Betul. Oh. Nah setelah dijemur kita ada kantong. Nah sekarang kita masuk gudang pengolahan kopi. Nah ini contoh yang udah dari tahap yang ini tadi. Nah ini gabah basah belum disortir. Ini gabah basah yang belum disortir. Yang tadi dari sana masuk ke yang mau yang dari pulper tadi. Dari pulper. Cuman belum disortir. Nah ini contoh gabah. Oke. Setelah gabah nanti masuk ke mesin huller. Nah ini mesin terakhir. Oh ini mesin huller. Mesin hullernya ini. Nah ini adalah mesin huller. Nah, ini proses keberapa ini Pak? Proses kedua. Ini mesin huller masuk ke mesin proses kedua. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya dari ini istilahnya labu. Labu. Namanya labu kalau udah di ini. Labu. Nah dari labu tadi terus dijemur yang tadi. Dijemur sampai kering. Nah jadi green bean. Green bean siap ekspor.
Itu Siap atau ekspor. siap pasar gitu. Iya, iya, Pak. Kayak bin. Nah, selain Bapak yang punya pengolahan ini, tadi saya lihat ternyata Bapak ini banyak sertifikatnya loh. Banyak sertifikatnya. Saya ngelihat nih. Saya tanya satu-satu sertifikatnya nih. Boleh. Sertifikatnya nih. Lihat. Ini sertifikat yang dikasih oleh apa ya, Pak? Ini dari Menteri Pertanian dulu, Suswono, Pak Suswono. Ini sertifikat dari Menteri Pertanian dari Bapak Suswono. Suswono, Menteri Pertanian. Ini anugerah inovasi perkebunan, petani berprestasi dalam penerapan inovasi perkebunan. Subhanallah. Se Indonesia cuma 5 dulu. Saya 5? diundang ke sana, ke Jakarta. Bapak diundang ke sana? Alhamdulillah dapat penghargaan di sana. Subhanallah. Nah ini Pak, ini Pak saya ini. Ini sebelum mendapat penghargaan saya alhamdulillah dari pemerintah provinsi waktu itu dari kementerian dipercaya jadi narasumber di Seminar Nasional Inovasi Teknologi Kopi. Itu di Bogor. Di Bogor. Ini di Bogor, guys, di Bogor. Ini Pak. Ini waktu saya belajar kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Di Jember. Kalau ini Pak, ya itu mah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat kan. Di sini ada pelatihan perbanyakan dan agen hayati bagi petani. Jadi maksudnya untuk menyeimbangkan apalah. Kita berlatih bikin agen hayati lah gitu. Iya. Nah, sekian sertifikat yang ada di sini. Bapak yang spesial itu yang mana, Pak? Sertifikat yang spesial. Ya, semua juga spesial. Iya, yang ya, semua termasuk spesial. Termasuk ini dari Bupati Garut. Saya dapat penghargaan dari Bupati Garut waktu itu Pak Aceng Fikri. Oh, Pak Aceng Fikri. Siap. Yang viral, sama viral. Iya, Pak Aceng Fikri. Nah, ini juga sertifikat hasil uji tes report dari Puslit Koka juga. Oh, ini sudah dites uji. Udah alhamdulillah. Tes uji alhamdulillah. Udah sertifikatnya keluar langsung. Ini udah ada lambang ban ini udah internasional. Aduh. Alhamdulillah. Wah, keren. Inilah paling tertinggi cuma ini. Jadi waktu itu saya diundang ke Jakarta sama Pak Suswono Menteri Pertanian. Tahu-tahu informasi saya mendapat penghargaan sebagai petani berprestasi dalam penerapan inovasi perkebunan. Terutama di kopi gitu. Iya, di kopi. Ternyata teman-teman, dari sekian sertifikat ini yang paling spesial, semuanya spesial kata Bapak, tapi yang paling momennya yang paling yang paling pas yang tidak pernah saya bayangkan. Yang tidak pernah dibayangkan seorang petani dari kampung dan tidak pernah terlupakan seorang petani dari kampung bisa go internasional nih. Langsung ini sertifikat ini katanya. Keren. Alhamdulillah Pak. Siap. Nah, kalau ini Pak, proses keberapa ini Pak? Ini sama. Ini sama. Proses ke terakhir, cuman ini beda spesifikasi. Oh, beda. Kita kan main di dua spesifikasi, ada olah basah, ada olah kering. Nah, ini biasanya kita main untuk buat supplier kafe. Kalau itu kebanyakan buat ekspor, supplier ekspor. Iya. Gitu. Siap Bapak, terima kasih banyak. Bapak. Sami-sami. Mudah-mudahan sukses. Amin. Siap, amin. Oke deh, terima kasih deh.